Contoh soal. Menghitung kapasitas daya dukung ujung tiang tunggal. Rencanakan pondasi tiang dengan menggunakan tiang pancang beton berdiameter 450 mm. Sesuai gambar 1 untuk data tanah dan dimensi rencana. Berat isi air sama dengan 9,807 kN per meter kubik dan tekanan atmosfer sebesar 100 kPa. Rencana pondasi tiang tertanam sepanjang 18 meter di tanah berpasir dengan kepadatan sedang. Dan nilai M sebesar 250 sampai kedalaman 25 meter. Serta dengan berat isi 18,125 kN per meter kubik. Sudut geser dalam sebesar 34 derajat. Pada kedalaman 25 sampai 40 meter. Berat isi tanah sebesar 19,50 kN per meter kubik dan sudut geser dalam sebesar 40 derajat. Hitung perkiraan daya dukung ujung tanah berpasir tersebut dengan menggunakan metode Meyerhof, 1976. Dengan muka air tanah ditemukan pada kedalaman 4 meter. Hitung perkiraan daya dukung ujung tanah berpasir tersebut dengan menggunakan metode Fezzik, 1977. Berdasarkan teori Cavities dengan nilai koefisien tanah diam atau K0 sama dengan 1 sin sudut geser dalam. Hitung perkiraan daya dukung ujung tanah berpasir tersebut dengan menggunakan metode Coyle dan Castello. 1981. Langkah pertama. Hitung dimensi tiang. Dengan diameter tiang sama dengan 450 mm sama dengan 0,45 meter. Jadi luas penampang tiang sama dengan 1/4 pi d kuadrat sama dengan 1/4 pi dikalikan 0,45 meter kuadrat didapatkan 0,159 meter persegi. Langkah kedua, hitung tegangan vertikal efektif sampai dengan ujung tiang. Dengan panjang tiang tertanam 18,00 meter dan muka air tanah 4,00 meter. Didapatkan nilai sebesar 188,95 kPa. Langkah ketiga, tentukan faktor daya dukung Meyerhof. Untuk sudut geser dalam, sama dengan 34 derajat. Didapatkan. Nek bintang sama dengan 115,00 dan hitung unit satuan daya dukung ujung. Didapatkan nilai 21.729,25 kPa. Langkah keempat. Hitung nilai batas unit satuan daya dukung ujung Meyerhof. KL sama dengan 0,5 tekanan atmosfer dikalikan dengan faktor daya dukung sama dengan 0,5 dikali 100 kPa dikalikan dengan 115 didapatkan 5.750 kPa. Langkah kelima. Tentukan unit satuan daya dukung yang digunakan. Jika KL lebih kecil dari KP, maka gunakan KL. Jika tidak gunakan KP. Hasil hitungan. KL sama dengan 5.750 kPa lebih kecil dari KP sama dengan 21.729,25 kPa. Jadi unit satuan daya dukung ujung yang digunakan sama dengan 5.750 kPa. Langkah ke-6. Hitung kapasitas daya dukung ujung. KP sama dengan RP sama dengan luas penampang dikalikan dengan unit satuan daya dukung didapatkan 0,159 meter persegi dikalikan 5.750 kPa sama dengan 914,50 kN. Langkah pertama. Hitung koefisien tekanan tanah diam. Nilai K0 sama dengan 1 dikurang sin sudut geser dalam. Didapatkan nilai 0,441. Langkah kedua. Hitung tegangan vertikal efektif di ujung tiang. Dari hitungan sebelumnya didapatkan Ki sama dengan 188,95 kPa. Langkah ketiga. Hitung rata-rata tegangan efektif tanah di lapisan ujung pondasi tiang. Dengan persamaan 1 + 2 kali koefisien tekanan tanah diam. Dibagi dengan 3 tegangan vertikal efektif tanah. Didapatkan nilai 118,51 kPa. Langkah keempat. Hitung modulus elastisitas tanah. Angka rasio Poisson. Rata-rata volume tegangan tanah pada zona plastis di bawah ujung tiang. Indeks kekakuan. Dan indeks kekakuan tereduksi. Didapatkan. Modulus elastisitas tanah untuk M sama dengan 250. S sama dengan 250 dikali 100 sama dengan 25.000 kPa. Rasio Poisson dengan sudut geser dalam 34 derajat.
Mu S sama dengan 0,1 plus 0,3 dikali sudut geser dalam dikurang 25 dibagi 20 didapatkan 0,235. Rata-rata volume tegangan tanah pada zona plastis di bawah ujung tiang. Delta didapatkan nilai 0,00520. Modulus elastisitas tanah untuk M sama dengan 250. S sama dengan 250 dikali 100 sama dengan 25.000 kilopascal. Rasio Poisson dengan sudut geser dalam 34 derajat. Mu S sama dengan 0,1 plus 0,3 dikali sudut geser dalam dikurang 25 dibagi 20 didapatkan 0,235. Rata-rata volume tegangan tanah pada zona plastis di bawah ujung tiang. Delta didapatkan nilai 0,00520. Indeks kekakuan dihitung dengan menggunakan modulus geser dan kohesivitas tanah, C, serta tegangan geser tanah, S atau tau, sesuai persamaan berikut. Dengan delta sama dengan rata-rata volume tegangan tanah pada zona plastis di bawah ujung tiang, didapatkan nilai 0,00520. Nilai modulus elastisitas tanah didapatkan nilai 25.000 kilopascal. Angka rasio Poisson tanah dengan nilai 0,235. Sudut geser dalam sebesar 34 derajat. Tegangan vertikal efektif sebesar 188,95 kilopascal. Didapatkan nilai indeks kekakuan sebesar 79,42. Indeks kekakuan tereduksi didapatkan nilai sebesar 56,22. Langkah kelima. Menentukan nilai faktor daya dukung menggunakan persamaan sebagai berikut. Didapatkan nilai faktor daya dukung sebesar 57,69. Langkah keenam. Hitung kapasitas daya dukung, yaitu faktor daya dukung dikali dengan luas penampang dikalikan dengan rata-rata tegangan efektif tanah di lapisan ujung pondasi tiang, yaitu 57,69 dikali 0,159 meter persegi dikali dengan 118,51 kilopascal didapatkan 1087,39 kilonewton. Penyelesaian metode Coyle dan Castello. 1981. Langkah pertama. Hitung rasio panjang tiang tertanam, L, dengan diameter, D, penampang. Didapatkan LD sama dengan 18. 0,45 sama dengan 40. Langkah kedua. Perkirakan nilai faktor daya dukung dengan memplotting nilai LD dan sudut geser dalam pada grafik Coyle dan Castello. 1981. Tarik garis horizontal di LD sama dengan 40 sampai memotong sudut 34 derajat. Tarik garis vertikal sampai didapatkan nilai faktor daya dukung. Didapatkan nilai faktor daya dukung 35. Langkah ketiga. Hitung kapasitas daya dukung ujung. Dengan luas penampang 0,159 meter persegi. Tegangan vertikal efektif 188,95 kilopascal dan faktor daya dukung 35. Didapatkan kapasitas daya dukung ujung sebesar 1051,80 kilonewton. Kesimpulan. Perkiraan daya dukung ujung tanah berpasir menggunakan metode Meyerhof, 1976, sebesar 914,50 kilonewton. Menggunakan metode Fasik, 1977, sebesar 1087,35 kilonewton. Hitung perkiraan daya dukung ujung tanah berpasir tersebut dengan menggunakan metode Coyle dan Castello, 1981. Didapatkan 1051,80 kilonewton. Jadi rata-rata daya dukung ujung sebesar 1017,90 kilonewton atau 101 ton.